Hai hai hai, hello everyone, welcome to People Skensa. Kembali lagi bersama saya Rahmalia Putri. Di sini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Dian. Ibu Dian, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, saya Dian Ratnawati. Sebagai guru di SMKN 1 Rangkas Bitung, khususnya ngajar matematika. Ibu Cukup. cukup Ibu. Boleh tahu deh Ibu, riwayat pendidikan Ibu dari selama Ibu SD, SMP, SMA hingga menjadi guru ini? Alhamdulillah, riwayat pendidikan tidak ada yang aneh-aneh. Dari mulai SD, saya SD-nya disebutin nama sekolahnya. Oh, saya dari SD Negeri 2 Panimbang, itu tempatnya di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Halo teman-teman. SMP-nya di SMP Negeri 1 Majenang, kabupatennya pun masih Cilacap. SMA-nya di MAN Negeri 2 Majenang, kabupatennya masuk Cilacap. Oh, sekarang jadi MAN 2 Cilacap. Halo. Terus untuk kuliahnya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pendidikan matematika. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Ibu kan pasti Ibu memiliki pilihan ya untuk mengajar sekolah itu. Ibu, apa yang membuat Ibu tertarik dengan mengajar di sekolah ini? Sebetulnya mengajar di SMKN 1 Rangkas Bitung itu prosesnya panjang. Dari mulai daftar, mulai menentukan pilihan, saya ikut tes CPNS di Kabupaten Lebak. Kebetulan dulu yang mendaftarkan almarhum bulik saya di sini. Didaftar, ada panggilan ujian, alhamdulillah lulus. Pertama kali ditempatkan saya di sini itu di Kecamatan Curug Bitung. Pasti di sini masih sedikit orang yang tahu tentang Curug Bitung. Karena saya pun pas waktu datang ke sini sedikit terkejut, malah saya nangis. Ke sekolahnya itu dari Rangkas Bitung itu naik kereta, turunnya di Stasiun Tenjo, naik angkutan umum, turunnya di Tarisi, naik ojek ke sekolah. Itu melewati jembatan gantung. Halo Curug Bitung, pokoknya luar biasa. Boleh ke sana deh. Bagaimana Ibu memulai karir Ibu sebagai seorang guru? Awal mula suka matematika itu karena kebetulan bapak saya guru yang senang matematika, alhamdulillah. Ke SMP ketemu guru matematika namanya Pak Yos. Beliau sudah almarhum, mudah-mudahan ditempatkan terbaik di sisinya. Pak Yos itu adalah guru matematika, kalau anak sekarang mungkin bilangnya killer, pasti. Karena saya pun termasuk orang yang setiap kalau mau belajar matematika malamnya gelisah, harus belajar. Jadi setiap ketemu Pak Yos itu ada saja pertanyaan matematika yang kita tidak boleh motret, tidak boleh jadi awangan. Jadi misal X plus 2 kuadrat berapa? Kalau tidak bisa dicoret pipinya gitu. Dan itu tidak boleh dihapus sampai pulang sekolah. Serius itu. Tapi alhamdulillah motivasi. Kebetulan masuk SMA ketemu juga sama Bu Nur Hayatun. Perempuan yang kalau nggak bisa saya dicubit kecil gitu. Ya itu motivasi. Jadi cara mereka ngajar, cara matematika itu tidak menyeramkan seperti yang dipikirkan. Pertama, karena semakin kita belajar matematika, kita nyobain satu soal, kita coba berulang-ulang, lancar, bisa, ya karena terbiasa memang. Gitu. Tapi menurut Ibu matematika itu seru gak sih Bu? Seru, belajar, makanya ayo anak-anak sukai matematika. Hal apa yang Ibu rasakan selama Ibu menjadi guru matematika nih Bu? Butuh apa ya? Butuh
memberikan motivasi ke anak-anak, pikiran mereka, merubah mindset mereka bahwa matematika itu tidak menyeramkan, matematika itu tidak sesulit yang dibayangkan. Karena matematika jadi sulit karena mindset mereka sudah bilang matematika ini susah, matematika ini susah. Jadi ya gimana? Hati dan pikirannya udah susah gitu. Iya gitu, jadinya harus terbiasa. Kalau kita biasa, insya Allah pasti. Ibu kan tadi ibu bilang tertarik matematika dari bapak ibu ya. Dari guru. Nah, ibu kalau misalnya tidak terpilih menjadi guru matematika, ibu ingin menjadi guru apa ibu? Bukan jadi guru, saya pengennya jadi apoteker tadinya. Tapi tidak lolos waktu SNBT. Kalau dulu UMPTN. Jadi udahlah guru aja karena perempuan. Bismillah. Bagaimana ibu menggambarkan pendekatan ibu dengan siswa-siswi? Kalau ke siswa-siswi diajar sama saya, ya, memberikan peluang buat anak-anak. Kalau saat dijelaskan, dikasih soal, tidak bisa, boleh bertanya. Meskipun sudah dijelaskan, bertanya boleh, tapi jangan bertanya, Bu, diulangi dari awal. Itu saya sebel, berarti dia tidak memperhatikan saya, gitu. Jadi itu bukan bertanya, itu ngetes saya. Jadi boleh bertanya, misal sedang dijelaskan, misal 8 dapat dari mana, akar 2 dapat dari mana, boleh. Saya malah senang kalau yang begitu, daripada begitu dikasih soal, blank, anaknya tidak tahu apa-apa, mendingan ditanyakan, biar maksudnya setidaknya dia udah tahu setengahnya gitu, tidak tahu sama sekali gitu. Gitu ya. Seru kan, suka? Seru sih Bu, tapi kalau rumusnya, kalau nggak tahu rumusnya pusing sih Bu. Ya, tahu rumusnya. Sebenarnya matematika itu tidak ada rumus yang hanya satu yang digunakan. Ada beberapa rumus kalau kita paham konsepnya, gitu ya. Jadi seperti Lia bilang, kalau di kelas kebanyakan anak-anak dikasih contoh soal A tambah B. Nanti dikasih satu soal yang sama A tambah B sama dengan C. Nanti saya bilang C dikurangi B, yang dicarinya A. Kan bingung ya. Padahal itu kan kalau konsepnya tahu, dasarnya tahu, itu pasti mudah. Karena itu turunannya. Jadi kita bisa mencoba rumus yang lain ya Bu? Iya. Bagaimana cara ibu mengevaluasi akademis siswa ini Bu? Kadang saya lihat keaktifan anak di kelas. Itu kadang untuk nilai rapot pun saya tidak mutlak ke nilai akhir. Dan saya tidak melihat hasil akhir. Tapi saya sering melihat dari proses keaktifan mereka di kelas, bagaimana mereka merespon kalau dikasih tugas gitu ya. Mereka menerima dengan bahagia atau dengan beban hidup yang ketambah-ketambah dengan soal gitu. Itu. Kayaknya kalau dikasih tugas gak ada yang bahagia sih Bu. Iya ada, kalau misalnya ada sebagian anak kalau misalnya Bu PR Bu gitu kan nanya, Bu tugas Bu, lagi Bu contohnya, kan itu berarti respon yang positif, berarti anak sudah mulai suka dengan materi itu. Itu saya senang kalau yang begitu. Bagaimana cara ibu mengatasi siswa-siswi, ya kan kadang ibu mengetahui sendiri matematika itu susah gini-gini. Cara bagaimana ibu mengatasi siswa-siswi itu Bu? Dikasih semangat bahwa belajar matematika tujuannya kalau kita suka matematika, kita tahu dasarnya, belajar untuk apa ya? Logikanya berjalan. Kalau kita logikanya susah, mandek di situ aja, stuck gitu ya, itu nggak berkembang. Jadi kalau suka matematika, insya Allah nanti kalau ada masalah yang nggak harus ke matematika, dia bisa menyelesaikannya. Gitu. Kebanyakan begitu. Jadi tidak hanya menggunakan hati. Gitu ya. Bagaimana ibu membangun hubungan baik antara siswa dan guru? Membangun hubungan baik, menjaga komunikasi saya rasa ya. Membangun komunikasi yang baik, bukan hanya, oh saya gurunya nih, kamu harus A, kamu harus B, didikte gitu. Enggak, tapi kita tetap membuka peluang atau masukan dari anak-anak, bagaimana nih anak maunya belajarnya sistemnya bagaimana. Dikasih contoh soal atau latihan atau kalian explore sendiri ya sesuai dengan kesepakatan kelasnya aja di kelas. Gimana nih? Mau materinya dulu baru soal
contoh soal dulu atau langsung sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka, silakan eksplor sendiri, selesaikan sendiri gitu. Kita hanya menemani. Lalu bagaimana cara Ibu berkolaborasi antara guru-guru dan staf guru yang lainnya, Ibu? Kalau berkolaborasi untuk pelajaran matematika, alhamdulillah ada MGMP-nya di sekolah kita. Jadi bisa saling tukar pikiran untuk masalah materi, terus bagaimana cara mengajar. Misal disesuaikan, materi ini disesuaikan cocoknya apa nih, alat peraganya, atau gimana konsepnya, atau soal-soalnya seperti apa, disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Lalu bagaimana cara agar Ibu maksudnya pegangan Ibu nih agar terus terinspirasi menjadi guru matematika? Itu apa ya? Agar tetap termotivasi, satu tujuannya mungkin kalau untuk diri sendiri ya, ibadah. Senang. Dimulai dari senang dulu, jangan merasa terbebani. Apalagi kalau ketemu anak yang misalnya udah nggak mau banget belajar matematika, itu kadang kepikiran saya sampai ke ruang guru pun, gimana ini caranya ya, kok anak susah, dikasih soal dikurangi angkanya, atau metodenya dikurangi tetap susah, tapi alhamdulillah kadang ada teman sebaya yang mau ya, ada teman yang menjelaskan gitu. Luar biasa pokoknya di SMK 1. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi situasi di mana kan tadi Ibu bilang ada siswa yang kayak beneran nggak mau tuh gitu belajar. Itu bagaimana sih Bu biar selain dia mau, dia juga ngerti tapi dia juga tetap have fun gitu? Saya tidak memaksakan anak untuk bisa belajar matematika. Tetapi memotivasi bahwa belajar matematika itu bukan hanya kalian harus bisa menghitung, tetapi agar logika kita jalan saat membaca masalah, untuk menyelesaikan masalah. Itu tujuannya. Iya. Jadi kalau misalnya anak benar-benar nggak mau, misal nggak pernah ikut pelajaran matematika, itu dipanggil, diajak ngobrol, dia suruh nulis di kertas, cerita masalahnya apa dengan matematika. Takutnya dia pernah ada trauma di sekolah yang lalu gitu ya, sebelum ke SMK 1. Karena dulu pernah ada yang begitu. Anaknya sekarang memilih sekolah lain ternyata. Bukan karena matematika ya, karena memang dia tidak ada motivasi untuk belajar. Karena kebetulan kebanyakan anak yang begitu ke sekolah SMK 1 itu bukan pilihan dia, tapi karena ada dorongan dari orang tua atau karena pergaulan yang kurang tepat gitu. Lalu bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan Ibu sebagai seorang guru? Saya kalau merasa berhasil kalau ketemu alumni nanya, Bu saya sudah kerja di sini. Bu kemarin pas waktu saya mau ujian nanya ke Ibu soal matematika ternyata begini begitu. Itu saya senang, udah cukup itu mah saya mah. Anak masih ingat saya, ilmunya kepake, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu kan Ibu kan kayak kadang ada sebagian anak yang kayak matematika itu bosen, kadang ada ya ibu-ibu lagi menjelaskan, tapi yang di belakang kan nggak tahu ya Bu. Apa tanggapan Ibu kayak lagi di belakang tuh Ibu lagi menjelaskan, tapi yang di belakang main HP tuh. Bagaimana tanggapan Ibu? Sebetulnya itu tidak diperbolehkan. Kesepakatan kelas di awal lagi. Karena perjanjian di awal tidak diperkenankan menggunakan handphone saat ketahuan bermain handphone di luar izin. Itu handphone diambil, kesepakatannya boleh di cross check itu handphone dia main apa, kebanyakan game atau apalah ya, searching yang di luar matematika. Kesepakatan kelas berarti handphone disita dulu, kembalikan ke wali kelas, diproses. Terus bagaimana tuh Bu kalau yang benar-benar emang susah diatur gitu? Kayak susah dibilang gitu Bu, udah dipanggil, udah diiniin tapi tetap gitu-gitu aja. Itu khusus untuk pelajaran matematika? Atau ke semuanya itu mah? Kalau khusus matematika kayaknya nggak ada sih, alhamdulillah. Ke semuanya aja sih Bu. Kalau ke semuanya itu ada runtutan, misal ada bermasalahan dengan saya ya, dengan guru matematika.
Di warning sama saya, misal kesepakatan bersama saya, perjanjian diulangi, berarti saya serahkan lagi ke wali kelas. Saat wali kelas sudah tidak bisa juga, berarti ke bimbingan konseling. Lalu menurut Ibu, siswa yang disiplin itu bagaimana tuh, Bu? Kriterianya? Kriteria siswa disiplin itu datang tepat waktu saat di kelas, mengikuti ya sesuai perjanjian kelasnya, dari tampilan, atribut, semua, waktu sholat, waktunya makan saat di kelas gitu. Jadi kalau ada peraturan dilarang makan di kelas, berarti makannya di luar, di kantin gitu. Lalu bagaimana, kalau nggak salah dengar-dengar nih, Ibu ini ada di bidang kesiswaan ya Bu, di bidang apa ini Bu? Saya pembina OSIS di ekstrakurikuler, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Ekstrakurikuler ini di Skemsa ini ada berapa nih? Ya. Kalau sekarang itu yang internal ada 15 termasuk OSIS itu ya. Banyak, ada 6 P. Ada Pramuka, Paskibra, PMR, PKS, Sispala, dan Paduan Suara. Yang 6 P aja ya. Iya. Kalau ada sebutin banyak. Kebanyakan. Ada voli, basket. Ibu bidang kesiswaan ekstrakurikuler itu ngapain aja Bu? Itu menaungi semua ekstrakurikuler, berjalannya ekstrakurikuler semua gitu ya. Jadi keterlaksanaannya sama lebih kita tertib kali ya. Apa aja yang harus dilaksanakan, yang boleh dan tidak saat ekstrakurikuler. Kan kelas 10 ini katanya wajib ekstra 6 T ya Bu. Kenapa itu Bu? Bukan katanya, itu dari dulu Tapi emang wajib. Itu menumbuhkan disiplin saat masih kelas 10, membentuk karakter. Karena karakter kan tidak hanya didapat dari dalam kelas, dari lingkungan. Bisa. Lalu bagaimana Ibu jika ada anak kelas 10 nih Bu yang nggak ikut ekskul? Kadang namanya mah tercatat tapi ya gitu Bu, bolos, cuma numpang nama Bu. Enggak dong, itu saya absen. Bagaimana jika maksudnya ada Bu namanya tercatat tapi daftar masuk tapi dia tuh jarang hadir gitu Bu? Iya, kalau itu nanti pembinanya laporan ke saya atas nama ini tidak ada. Saya ngabsen itu setiap hari Jumat. Dari ada 6 ekskul, laporan ke saya rekap. Nanti ketahuan dari kelas ini siapa yang tidak ikut ekskul atau tidak tercantum di salah satu ekskul. Dipanggil anaknya 1 kali, panggil kemudian wali kelasnya, terakhir ada orang tua. Kembalikan lagi di perjanjian awal itu yang bermaterai saat masuk sekolah. Itu wajib mengikuti ekstrakurikuler 6P. Lalu Gitu kalau untuk kelas 11 dan 12 atau apakah wajib mengikuti ekstra 6T? Kalau bilang wajib dan tidak wajib, kelas 11 dan kelas 12 kan kesibukannya sudah nambah ya. 11 sudah sibuk dengan kejuruannya. Bukan kejuruan sekarang ya, maaf, keahlian. Dengan bidang keahliannya. Saya senang kalau anak kelas 11, kelas 12 masih aktif di ekstrakurikuler. Karena dengan ekstrakurikuler nambah kita link pertemanan. Iya. Itu salah satu kunci suksesnya. Banyak teman, banyak relasi. Itu kan kita tidak hanya menilai si A, si B, tapi udah banyak orang yang kita pengalaman. Lalu apa pencapaian Ibu selama menjadi guru di SMKN Negeri 1 Rangkas Bitung ini? Pencapaian ini maksudnya apa ya? Maksudnya pencapaian terbesar Ibu selama menjadi guru di SMK 1 itu apa saja Ibu? Lebih ke pencapaiannya apa nih? Ke lomba apa nih? Saya mah termasuk guru yang gimana ya? Pencapaian dalam mungkin dari ajar mengajar atau dari mungkin kalau dari lomba iya tapi dari personal Ibu aja. personal. Kalau lomba pernah dulu juara 1 kabupaten matematika. Dulu, tapi sekarang udah nggak pernah ada lagi lomba apa sih kompetensi guru mata pelajaran. Dulu ada matematika, biologi, IPA,
pas waktu masih kabupaten, sekarang udah provinsi udah nggak ada. Udah nggak ada. Dulu kan ada OSN. Dulu itu ada OSN matematika, IPA kayak gitu ya untuk anak SMK. Sekarang sudah tidak ada lagi tuh OSN untuk matematika, IPA gitu ya. Dulu gurunya pun ada OSN-nya tingkat kabupaten. Belum tahu itu kebijakannya sudah berubah. Kalau dulu kabupaten, sekarang udah ke provinsi. OSN sama KSN sama nggak sih, Bu? KSN, OSN, KSN. kalau ke OSN mah kesenian ya. KSN? Iya. Kompetisi Sains Nasional. Oh, Sains Nasional. Kalau di SMK kayaknya enggak ya, LKS ada ya. Oh, makanya LKS. Lalu apa kesan dan pesan Ibu untuk terutama Vipot Skensa ini, Bu, dan lalu kata-katanya untuk hari ini. Kata-kata hari ini, pesannya untuk Vipot, semangat terus, perluas jaringannya biar semakin maju. Amin. Biar menghasilkan ya. Amin. Amin. Amin paling sering. Kata-kata hari ini untuk anak SMK. Iya. Nikmati saat belajar 3 tahun ini, sabar. Karena ini adalah fase terakhir kalian mendapatkan nasihat. Nanti saat udah lulus dari sekolah, ini tuh fase di mana kalian ada kesalahan, masih bisa dimaafkan, masih bisa dinasehati. Karena nanti saat kuliah, apalagi saat bekerja, tidak ada itu yang menasehati dan tidak ada lagi yang mengingatkan. Yang ada hanya langsung SP gitu, DO gitu ya. Jadi makanya sekarang sabar untuk 3 tahun belajar di SMK, jadi anak yang berprestasi, unggul, soft skillnya, hard skillnya dikembangkan, gitu. Nikmati hari ini. Gitu. Terima kasih, Bu, karena sudah tidak terasa waktu sudah berjalan begitu lama. Ya. Terima kasih kepada yang nanya dulu. Tiba-tiba ditanya. Gimana nih? Boleh dong nanya, boleh nggak? Boleh. Iya. Suka duka di Vipot sampai sudah berjalan berapa tahun nih? Setahun. Mudah-mudahan semakin panjang umurnya, semakin oke. Iya. Keluh kesah. Nah, lo, ayo. Aku sendiri. Aduh, gimana ya jawabnya? Jadi senangnya apa, sedihnya apa, terus ya masukan buat diri sendiri juga mungkin ya tadi. Apa sih yang harus jawab yuk. Ya, iya. Iya dong. Kalau kesahnya di sini apa? Senangnya dulu deh. Senangnya dulu di sini tuh kan kadang kalau buat di kejuruan kan itu kita kan emang di sini SMK buat keahlian kejuruan, tapi di Vipot ini saya kan jurusan di DKV nih. Kita juga di DKV ini belajar kamera begini-begini, tapi tuh kan enggak apa ya namanya, enggak fokus ke satu gitu loh, Bu. Banyak bercabang. Dan kalau di sini tuh kita langsung praktek gitu, Bu. Oh gitu. Jadi senangnya gitu, jadi kita juga bisa selain materi, selain teori kita bisa langsung turun gitu, iya. Untuk keluh kesahnya apa ya? Nggak ada keluh kesahnya, bahagia terus seperti. Bahagia terus sih, Bu. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nanti udah lulus, udah mahir ya, bikin Vipot beneran. Amin. Ini Yang bisa, juga iya maksudnya lebih gede lagi. Udah lulus kan udah mahir, nanti ada kerja di mana? Oh sudah biasa. Doain aja, Ibu. Amin ya Allah. Doa terbaik pokoknya mau buat semua anak-anak SMK yang 1 Mas Bito. Oke. Mungkin kayaknya cukup sampai di sini aja, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Dian karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Vipot Skensa ini. Dan jangan lupa saksikan video kami, Ibu Dian dengan saya Rahmalia Putri di YouTube. Dan mungkin jangan lupa juga like, subscribe, and bye-bye. See you.